Israel, para militan tersebut berhasil dilumpuhkan tanpa menimbulkan korban di pihak IDF. Selain itu, sepanjang akhir pekan, IDF melaporkan keberhasilan menggagalkan aksi seorang pelaku bom bunuh diri di dekat pasukan mereka di kota Gaza. Menurut keterangan, pasukan divisi ke-98 yang mengenali keberadaan pelaku segera mengarahkan serangan udara. Setelah terkena hantaman, terjadi ledakan sekunder yang mengonfirmasi adanya bahan peledak yang melekat pada tubuhnya. Dalam beberapa hari lalu, IDF mengeliminasi sejumlah militan dan menyita berbagai persenjataan, termasuk rudal anti-tank, roket, bahan peledak, dan senjata api. Pasukan Divisi 162 menghancurkan bangunan yang digunakan Hamas untuk memantau pergerakan IDF, merobohkan jaringan terowongan bawah tanah serta menjenakkan bahan peledak di lokasi tersebut. Pada 29 September, Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu di Gedung Putih. Menurut rumor, Washington menyiapkan rencana pasca perang di jalur Gaza yang tidak hanya mencakup pembangunan kembali wilayah tersebut dan pengembalian kendali kepada otoritas Palestina, tetapi juga perubahan besar di Yudea dan Samaria. Momentum ini berlangsung di tengah suasana dramatis Majelis Umum PBB. Untuk sementara waktu, New York kembali menjadi pusat perhatian geopolitik dunia. Pidato Perdana Menteri Netanyahu, presiden besar yang muncul antara lain, bagaimana akhir konflik di jalur Gaza, apakah semua sandera akan dipulangkan sekaligus atau secara bertahap? Dalam konteks ini, Israel menyampaikan agendanya lewat pidato Perdana Menteri Netanyahu pada Jumat pagi waktu setempat. Pidato tersebut dramatis, tegas dan syarat makna, sekaligus menjabarkan langkah-langkah Israel dalam beberapa bulan terakhir. Netanyahu menekankan upaya untuk meminimalkan korban sipil di Gaza, usaha mencapai gencatan senjata, kebutuhan mendesak mengakhiri situasi penyandaraan, serta pentingnya hubungan erat dengan Amerika Serikat. Dari sudut pandang Israel, pesan utamanya jelas, perang harus diakhiri secepat mungkin, tetapi hanya dengan syarat seluruh sandera dikembalikan. Israel siap bekerja sama dengan AS, namun menegaskan bahwa kesepakatan apapun tidak akan bermakna jika Hamas tetap berkuasa di jalur Gaza. Bagi Israel, tanpa pengembalian penuh para sandera dan tanpa jaminan Hamas disingkirkan dari pemerintahan, tidak ada alasan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Rencana 21 poin AS untuk Gaza. Penghentian permanen perang Gaza segera setelah perjanjian berlaku. Cincin keamanan. Parameter keamanan substansial dipantau antara Israel dan Gaza. Pasukan Arab atau internasional untuk mengumpulkan senjata Hamas, melakukan demilitarisasi dan mengawasi transisi keamanan. Rezim pencegahan penyelundupan guna menghentikan masuknya senjata lewat laut atau terowongan. Pemantauan gencatan senjata oleh mekanisme internasional atau regional dengan sistem snapback untuk menindak pelanggaran. Pengungsi Gaza ke rumah atau tempat asal mereka. Lonjakan bantuan kemanusiaan melalui PBB dan mekanisme internasional. Pembukaan perbatasan bertahap untuk bantuan, perdagangan, dan perjalanan dengan pengawasan internasional. Entitas sementara Arab atau internasional diundang oleh otoritas Palestina untuk mengelola urusan sipil harian Gaza. Komite Palestina yang bekerja sama dengan otoritas Palestina di bawah pengawasan Arab atau internasional. Reformasi pemerintahan Palestina untuk memastikan administrasi yang efektif di Gaza dan tepi barat. Pengecualian Hamas beri pemerintahan Gaza dengan opsi amnesti bagi anggota yang meninggalkan wilayah. Program rekonstruksi Gaza jangka panjang lebih dari 5 tahun dengan dukungan Arab dan internasional. Stabilitas tepi barat dan Yerusalem, termasuk perlindungan situs suci untuk mencegah eskalasi. Negosiasi langsung Israel-Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian jangka panjang. Qatar tetap menjadi mediator utama tanpa ditekan dan berfungsi sebagai saluran implementasi perjanjian. Komitmen AS untuk menahan diri dari mendukung aneksasi tepi barat selama proses berlangsung. Adapun implikasi rencana 21 poin AS bagi Israel dan kawasan sebagai berikut. Pertama, dampak terhadap Yudea dan Samaria. Rencana ini secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan Israel di Yudea dan Samaria. Ada indikasi pembatasan atau perlambatan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Namun, detail implementasinya tidak jelas, kemungkinan lebih berupa sinyal politik ketimbang larangan pembangunan yang nyata. Menghidupkan kembali program nuklirnya. Mekanisme snapback otomatis dalam rencana ini dipandang sangat penting karena memberi jaminan untuk menindak setiap pelanggaran oleh Iran. Israel berharap mekanisme tersebut ditegakkan secara konsisten sebagai bagian dari perlindungan strategis jangka panjang. Ketiga, agenda besar dan gambaran menyeluruh. Rencana 21 poin AS bukan sekedar kebijakan terpisah melainkan bagian dari satu agenda regional besar yang saling terkait. Keamanan Gaza, stabilitas di perbatasan dan di dalam wilayah Israel. Kerjasama dengan otoritas Palestina, langkah menuju pengelolaan Gaza pasca Hamas. Iran, pencegahan kebangkitan program nuklirnya melalui sistem kontrol dan keseimbangan regional. Dukungan negara-negara Arab.
Pernyataan jelas mendukung kesepakatan komprehensif serta penghapusan Hamas dari Gaza. Rehabilitasi Gaza, kemungkinan komitmen finansial dari pihak Arab dan internasional untuk membangun kembali wilayah tersebut. Keempat, momentum positif. Semua elemen ini terjalin dalam momentum diplomatik yang kuat, diperkuat oleh rangkaian pertemuan PBB. AS hadir dengan rencana yang jelas. Israel menunjukkan niat mengakhiri konflik serta memulangkan sandera, makmuran ekonomi, dan penguatan sistem regional yang mampu menahan ancaman baik dari Hamas ataupun Iran.